Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati di sini ada Bapak Ketua beserta pengurus peserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Munas ya, Munas keempat tahun 2022. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini yang cukup megah, cukup mewah ya. Dalam rangka kalau di tema terkait dengan bela negara ya, kalau mengikuti tema kita ya. Nah, izin saya sudah diperkenalkan oleh moderator Sri Hayati, Bapak Ibu cukup panggil saya Sri saja. Saya sehari-hari berkantor di Kementerian Dalam Negeri Medan Merdeka Utara. Kebetulan saya ditugaskan saat ini menangani keormasan Bapak Ibu. Jadi sesi siang ini lebih tepatnya kita ngobrol diskusi terkait dengan isu-isu krusial keormasan saja ya. Nah, yang lain-lain tentu sudah banyak ada ahli-ahlinya juga di sini ya, mungkin ahli strategi, mungkin ahli pengajar, pendidik, pembina, itu sudah ahlinya Bapak Ibu semua saya lihat. Dari bajunya aja sudah gagah banget luar biasa ya. Izin saya enggak panjang-panjang karena tadi memang dibatasi waktu maksimal 1 jam dari mulai saya bicara. Ini ada outline, oh ini PowerPoint-nya di belakang kita ya, jadi membelakangi paparan, enggak apa-apa ya? Oke. Kondisi saat ini Bapak Ibu terkait dengan keaktualan keormasan beserta isu-isu dalam hal strategi di bidang keormasan, serta strategi dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, itu ya dari kebijakan kita. Kalau, next lanjut. Oke, mohon izin saya berdiri, boleh? Baik, Bapak bisa lihat ya, ini adalah gambaran umum ya. Kalau ini kayaknya udah pelajaran utama di Bapak semua ya, bagaimana kita melihat mulai dari penduduk kita, bagaimana kepemimpinan serta struktur kepemerintahan kita, termasuk bagaimana situasi ekonomi saat ini, terlebih kita mengalami COVID pandemi ya. Nah, luar biasa sekali. Etnisitas luar biasa. Nah, kalau ini ya kondisi saat ini, nah ini dasar regulasinya saja, nanti dibaca saja ya, bahwa betul kita punya rumusan sila-sila Pancasila yang tertuang di alinea keempat terkait dengan kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia dilandasi oleh nilai ideologi Pancasila, tidak tergantikan Bapak Ibu ya, tidak tergantikan. Lalu visi, nah sebelumnya Mbak, nah visi ya, oke ini pengertian ideologi juga dibaca saja. Yang jelas setiap warga negara Indonesia mencintai negara dan bangsa ini berhak ikut dalam proses merevitalisasi ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut Mbak. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kondisi ideologi stabilitas politik saat ini. Kondisi idealnya, ini idealnya ya, idealnya perilaku dan nilai-nilai Pancasila itu sejalan. Selanjutnya ini isu-isu yang perlu disikapi Bapak Ibu. Ini politisasi agama, ini luar biasa ya. Konflik SARA, ini nggak bisa dipungkiri juga Bapak Ibu, konflik SARA ini luar biasa. Lalu ujaran kebencian, hate speech, nah luar biasa, termasuk berita bohong. Ini terlebih di 3 tahun terakhir ini. Lalu adu domba menggunakan isu SARA. Nah, ini juga laris manis melalui berbagai media ya. Arus informasi berjalan dengan sangat cepat, berita-berita tidak tahu keakuratannya seperti apa, dan bahkan saya jujur Bapak Ibu sering juga mengkritisi teman-teman media khususnya wartawan. Sudah pernah dapat pembinaan belum sih dari Dewan Pers seperti itu ya? Kalau sudah ya alhamdulillah gitu ya. Lalu ancaman dan radikalisme ideologi ini juga Bapak Ibu bisa melihat dan menonton sendiri berbagai media bagaimana
ancaman dari paham-paham yang dianut gitu ya, yang diikuti, ini luar biasa. Ini juga bisa mengakibatkan konflik. Next. Nah, ini masalah keormasan, kita mengidentifikasi, secara identifikasi itu ada ormas itu sendiri ya, yang jelas melakukan perannya untuk kepentingan bersama, dalam hal ini ikut berpartisipasi politik masyarakat juga. Secara keberadaan ya statusnya sebagai warga negara mestinya ikut mendorong. Nah, seperti ormas kita ini luar biasa ya, dari sejarahnya sendiri. Maaf nih kalau saya keliru ya. Dulu kita pernah krisis moneter ya. Krisis moneter itu kan dulu ada PAN Swakarsa ya. Nah, kan cikal bakalnya kan dari sana juga toh. Akhirnya terbentuk Kamtimas dan sebagainya. Intinya Trantip Bumlinmas. Nah, peran bapak-bapak semua dalam rangka menciptakan Trantip Bumlinmas, baik di darat, di udara, dan di laut atau di air. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, itu keberadaan ormas ya sesungguhnya. Agar peran ormas sebelumnya, agar peran ormas dalam menunjang kelembagaan politik masyarakat dapat berkembang, harus dilakukan upaya fasilitasi kegiatan ya, lalu penataan dan reposisi peran ormas. Saya mengapresiasi luar biasa terhadap kelompok masyarakat yang kita ini, yang ada di sini, Sitkom ya, Senkom Mitra Polisi ini. Nah, ini masalah posisi keormasan di kita saat ini Bapak Ibu ya, Bapak-bapak semua ya. SKT itu yang terdaftar ke kita, Kementerian Dalam Negeri ada, dilihat saja. Lalu pembagian di daerahnya, provinsi juga ada. Lalu di badan hukum termasuk yayasan, lalu ada ormas asing. Ormas asing relatif masih terawasi karena kita juga dibantu oleh Kementerian Luar Negeri, cukup aktif juga. Kalau hukum Humham ini, teman-teman di Humham verifikasi validasinya tidak seperti kita berjenjang dari daerah. Jadi kalau ada apa-apa kita ada yang ditanya ke Kesbangpol daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, yang sekarang namanya badan ya, Badan Kesbangpol. Lanjut. Isu aktual ini pengulangan saja, masalah keberagaman dan potensi afiliasi politik ormas. Aktivitas ormas asing yang berafiliasi dengan lembaga asing, ini juga luar biasa. Lalu dinamika masalah pendaftaran dan sengketa internal, ini Pak Dadang juga mengalami, mungkin Bapak Ibu yang berada di satu organisasi, contoh KNPI-nya banyak banget gitu ya. Nah, itu masalah di sini, biasanya itu masalah internal Bapak Ibu ya, masalah internal. Lalu ada konflik horizontal sendiri, lalu potensi hate crime yang dilakukan ormas. Lanjut. Ini data kita yang masih relevan juga ya, Bapak Ibu bisa lihat. Relevan dalam arti kita itu mengikuti setiap langkah dan peristiwa ya. Jadi data kita terus ada gitu ya. Jadi ini khususnya yang bentrok ya. Yang bentrok. Ada enggak Bapak Ibu, Bapak-bapak bentrok di sini? Enggak ya, jangan ada ya Bapak-bapak ya. Yang terbanyak di mana ya, biasa ya, pusat-pusatnya perkumpulan ormas seperti Jakarta, Jabar ya, Sulsel. Hasil evaluasi kita Bapak Ibu menurut saya ini bisa dibaca saja. Yang jelas ini kita punya penilaian atau konten indeks kinerja yang kita ukur selama ini. Ini indeksnya masih rendah ya, masih rendah karena memang kenyataannya ormas terlebih di 5 tahun terakhir ini pembinaannya itu kurang ya, kurang. Lanjut, data yang mungkin Bapak-bapak perlukan, kita mungkin dari daerah mana? Contoh Jawa Barat 12 ya, ada 84. Ini arah kebijakan dalam hal pengelolaan ormas, prinsipnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan ormas itu koordinasi dan berkesinambungan, dan ini luar biasa nih, Senkom ini ya, koordinasinya luar biasa. Kalau ada apa-apa detik ini langsung ada yang lapor cepat gitu ya, kalah itu badan-badan kita
langsung dieksekusi. Tujuannya sudah pasti menjaga kedaulatan NKRI, ormasnya maju, tentu juga yang akuntabel dong ya, maju tapi nggak akuntabel ya banyak. Di kita mulai dari pendaftaran ini ada subditnya sendiri, pemberdayaan ada, di pengawasan ada. Kebetulan saya ada di pengawasan ormas ya. Kalau ini teman-teman di pendaftaran sudah by online. Pemberdayaan ini mohon maaf secara penganggaran kita ada pergeseran terlebih Covid, jadi ya sorry to say lah pembinaan ke ormas kita bisa dikatakan selama Covid ini ya minim sekali. Yang ada malah di sana itu urusan pengawasan, banyak yang bentrok, banyak yang tindak pidana penyalahan wewenang ya dan sebagainya. Lanjut. Ini peraturan perundang-undangan sebagai referensi saja, silahkan ya dibaca-baca. Lanjut. Oke, ini ormas yang didirikan oleh WNI ya, sesuai dengan undang-undang keormasan. Ada mulai dari pendaftaran itu tadi, kalau SHBH ini yang daftarnya di Humham, di Siola itu di kita, tapi kita juga sedang menata dan kita juga mau ada terintegrasi antara Humham punya aplikasi dengan kita Kemendagri, tapi memang sedang proses ya di level pimpinan eselon 1-nya ya sedang bernegosiasi lah ya, karena banyak kasus ketika kita mau menyelesaikan permasalahannya tapi sekali lagi mentok di teman-teman Humhamnya ya. Lanjut. Ini oleh warga negara. Oke, mungkin kalau Bapak Ibu mau mendirikan anak cicit ormas-ormas boleh ya. Yang jelas silahkan melengkapi administrasi sampai nanti keluar SK Humham atau SKT di kita ya. Seperti akhir-akhir ini KNPI baru dikeluarkan, disahkan oleh Humham, nomor barunya sudah terupdate ya, yang versinya Pak Persilianto ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini Bapak Ibu bisa lihat sebaran ormas ya yang tidak berbadan hukum yang terdaftar di Kemendagri, bisa dilihat di sini banyak ya. Paling banyak di mana? Ya bisa dilihat saja. Ya kenapa banyak? Mungkin yang berasal dari Aceh bisa menjelaskan ya. Ini secara bidang kegiatannya. Jadi ormas itu punya bidang-bidang kegiatan ya. Bidang kegiatan bisa dilihat, kalau enggak tenang nanti bisa soft copy-nya dilihat. Lanjut. Ini per provinsi untuk bidang kegiatan per provinsi. Kalau ini masalah layanan pendaftaran tadi sudah disampaikan, kita sudah menggunakan aplikasi Siola. Lanjut. Rancangan si ormas ini secara grand design saja, yang jelas sumber dari pendataan yang ada, data itu kita dokumennya kita lengkapi ya. Dan Bapak Ibu kalau mendaftarkan ormas juga yang jelas harus terakses secara publik. Kalau ada perubahan ADART juga harus dilaporkan. Nanti kalau urusan ke pengadilan biasanya repot baru minta ke kita perubahan ADART, karena kita nggak bisa mempublish itu kalau nggak melaporkan ke kita. Begitu juga dengan pelaporan ormas, lalu pemberdayaan. Oke, lanjut. Oke, ini pemberdayaan singkat saja, yang jelas tadi saya sudah cerita 3 tahun terakhir ini memang peran dalam hal pemberdayaan lemah, tapi tetap jalan. Ini salah satunya kita juga bekerja sama dengan beberapa teman-teman yang konsen di pemberdayaan. Lanjut. Ini untuk mitra ormas asing ya. Di kita juga mungkin Bapak Ibu kan ada juga bernaung di ini, mungkin ada pengawasan ormas ini di kita. Pengawasan secara internal tadi saya sudah singgung juga, kalau ada perubahan ADART segera melaporkannya. Secara eksternal melalui provinsi, kabupaten, kota sampai kita ke pusat. Saya hanya titip pesan Bapak Ibu, kalau maaf nih ya, kalau kejadian lokusnya itu hanya di kabupaten atau di kecamatan gitu ya,
Mau apa-apa jangan apa-apa mau minta ketemu presiden gitu loh. Pengawasan ormas di kita ada Timdu Bapak Ibu. Jadi Polri ini serta lembaga-lembaga yang ada di bawahnya itu bagian dari Timdu kita juga ya. Kerjanya ngapain ya? Salah satunya sudah banyak yang dihasilkan ya. Ketika kita memutuskan, Polhukam memutuskan bahwa ormas tersebut dihentikan ya. Nah itu salah satunya, karena kita nggak bisa kerja sendiri Bapak Ibu ya, harus koordinasi antar kementerian lembaga teknis ya, seperti keuangan, kita minta teman-teman PPTK yang memberikan datanya, teroris, teman-teman dari Densus dan sebagainya. Nah jadi sebelum menjatuhkan sanksi itu luar biasa, kita harus koordinasi ke semua pihak berperan serta. Baik, lanjut, masih ada slide-nya atau sudah habis? Nah ini terkait dengan permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan ormas asing, ini khususnya ormas asing ya. Nah biasanya kurang informasi atau kurang melaporkan. Ini langkah strategis terkait dengan kemitraan, layanan penguatan si ormas, koordinasi daerah dan penguatan kebijakan. Kalau penguatan kebijakan itu antar KL sekarang sudah mulai on the track, artinya jalan bareng-bareng gitu ya. Cuma memang nggak bisa cepet-cepet, jadi nggak bisa oh ya ini kok nggak begini, kok nggak begitu, nggak bisa ya. Kadang-kadang ya kita harus banyak pertimbangannya. Selanjutnya, oke, terima kasih ternyata ya. Saya mencoba mengefisiensikan waktu Pak, tapi ternyata ya sudah. Baik, saya kembali ke moderator. Terima kasih Ibu Sri. Aplaus untuk Ibu Sri, teman-teman. Luar biasa paparannya mengenai keormasan. Insya Allah sudah bisa dipahami sama teman-teman semuanya. Langsung saja, singkat saja. Di antara rekan-rekan yang ingin bertanya untuk tiga orang penanya. Pertama, kami persilahkan untuk angkat tangan saja. Angkat tangan aja dulu. Tiga orang pertama. Satu lagi. Ada lagi? Baru satu. Lebih cepat, lebih baik. Baik, kami persilakan satu penanya dulu. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Bapak UAS, Ustadz Abdul Somad. Saya selaku Ketua Senkom Mitra Polri Provinsi Maluku, Kota Ambon. Ya. Maluku ya, luar biasa. Mohon izin Ibu Sri, saya kebetulan besar di Ambon, jadi karakternya orang Maluku itu memang agak keras begitu ya. Apalagi tadi dalam paparan Ibu terlihat bahwa ada ormas yang notabene adalah putra Maluku apa tadi, dan itu kelihatannya ormas itu adalah garis keras seperti itu. Karena ada beberapa ormas tadi yang kelihatannya itu memang garis keras. Termasuk tadi kalau nggak salah Basudara Ambon atau apa tadi. Nah, saya selaku Ketua Senkom Provinsi Maluku kayak agak tersinggung sedikit membawa nama-nama Ambon atau Maluku. Pertanyaannya Ibu, bagaimana selaku pemerintah untuk mengawasi ormas-ormas yang liar ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan kecemasan, tertibnya di dalam masyarakat, apalagi ini misalnya ormas antar daerah. Misalnya ormas Ambon versus dengan dari Maluku atau dari NTB atau dari Papua. Nah, itu yang kami pertanyakan. Saya kira terima kasih Ibu Sri. Mohon maaf mungkin ada menyinggung sedikit. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu, Langsung ya, Pak Buas ya. Pak Buas, saya minggu lalu atau kapan kayak saya baru datang dari sana. Begini Pak, prinsipnya kita itu sebenarnya bersahabat dengan teman-teman ormas ya.
Kalau ada seperti yang tadi Bapak sampaikan, sebenarnya kita perlu verifikasi Pak. Kadang-kadang seperti anak kecil Bapak Ibu, ini kan biasanya merajuk ya, merajuk autokritiknya luar biasa. Tapi setelah kita datengin, kita lakukan ya pendekatan persuasif seperti itu, tidak seperti yang dibayangkan juga kok Pak ya. Tapi ada yang juga yang lonja Pak. Sudah ditengin secara persuasif, enak-enak, maunya apa, yuk kami beresin, yuk mau kami perpanjang SKT-nya. Kita itu sudah banyak mengalah sebenarnya ya. Tapi memang kita menyadari Pak, pembinaan kita khususnya teman-teman di Pemda itu ya belum maksimal. Dan perlu ya pembinaan juga ke teman-teman yang ngawasi ormas, karena pendekatannya nggak bisa dengan A, B gitu langsung hitam putih nggak bisa ya. Teman-teman mungkin ada yang background sosiolog, psikolog untuk mengerti kenapa teman-teman kita di ormas seperti itu gitu loh ya. Sebenarnya tenang-tenang aja kok kalau maaf banyak fundingnya, banyak anggarannya gitu tenang-tenang kok ya. Jadi sebenarnya mau yang di utara, mau yang di timur maupun yang di sana yang barat bagian teman-teman kita yang mantan-mantan GAM itu ya sama saja Pak, perlu dirangkul seperti itu. Jadi pembinaan juga buat bapak-bapak ketika di lapangan sebenarnya kita perlu merangkul saja. Strategi yang dilakukan pemerintahan seperti itu. Memperbaiki kebijakan, mencoba secara persuasif. Moga-moga yang dikhawatirkan tadi tidak terjadi Pak ya. Biasa itu Pak, sekarang yang lagi rame juga di daerah Kalimantan terkait dengan keadatan. Oh kalau bicara adat lebih parah lagi Dayak. Dayak aja yang mengaku organisasi Dayak ABCD banyak Pak, kita yang bingung semuanya merasa yang paling kan. Seperti itu. Pak itu komentar singkat saya. Silakan yang lain. Monggo Bapak, silakan Pak. Silakan langsung Pak. Dengan siapa dari mana Pak? Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Sista Idman dari Sekretaris Bengkulu atau Bengkulu 3. Ulangi Pak, kurang jelas Pak. Dari nama Dedi Sista Idman, Bengkulu 3. Bengkulu 3. Sekretaris Provinsi Bengkulu. Bengkulu, Sekretaris Ya. Bengkulu. Bengkulu yang biasanya dikenal dengan Bumi Raplesia, Bu. Karena di sana ada bunga langka, bunga Raplesia arnoldi. Yang ingin kami tanyakan untuk Ibu Sri, untuk pemaparannya cukup menarik. Yang pertama, tadi dijelaskan bahwa kalau suatu ormas yang memiliki Kemenkumham atau surat dari Kemenkumham itu secara aturan untuk yang di bawahnya tidak perlu lagi mengurus SKT. Yang ingin kami tanyakan ini, tadi kan Ibu menjelaskan bahwa untuk di Kemenkumham itu dalam tanda kutip kurang begitu selektifnya kurang begitu selektif sehingga bukan berdasarkan data dari bawah. Oke. Asal itu beda-beda tipis saja namanya. Yang penting persyaratannya lengkap di ACC. Oke. Jadi dengan kondisi ini apakah sebaiknya seperti Senkom kita sudah punya berbadan hukum Kemenkumham, apakah tetap kita melakukan SKT di daerahnya? Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, untuk ormas-ormas yang sampai ada yang dibubarkan itu sejauh mana penyakitnya sehingga memang benar-benar harus dibubarkan? Apakah hanya karena bernuansa politis sehingga bisa dibubarkan atau bagaimana? Sehingga apakah ada dari sekelompok masyarakat saja bisa mengusulkan untuk pembubaran suatu ormas? Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Pak Saiman ya, Saiman. Pak Dedi aja ya, Pak gampang. Pak Dedi dari Bengkulu ya. Oke, sekretaris beliau ya. Oke, langsung saya jawab Pak. Bapak kalau mau mendaftarkan ormas Bapak, apakah berbadan hukum
silakan ke Humham. Kalau tidak berbadan hukum itu adanya di kita Kementerian Dalam Negeri. Nanti dapat surat keterangan terdaftar. Kalau sudah ber-SKT, surat keterangan terdaftar dari Kemendagri, Bapak nggak boleh lagi ke Humham. Sebaliknya kalau sudah dapat nomor badan hukum Humham, nggak usah lagi ke Kemendagri. Tadi saya sudah menyinggung ya, kalau misal dari ADART mau ada perubahan, kita masih welcome kok, sampaikan saja baik-baik kan seperti itu. Tapi biasanya ADART-nya nggak berubah, kelakuan di lapangannya berbeda Pak. Ya kalau maaf ya kalau saya terlalu kasar, mungkin munafik lah seperti itu. Nah yang menilai itu bukan kita saja Pak, kan ada KL lain Pak. Misalnya apakah dia terindikasi tindak terorisme, kan teman-teman dari APH itu lebih paham ya. Atau dalam hal pencucian uang, teman-teman dari PPATK kan punya datanya Pak. Apa mereka tidak mengerti aturan? Banyak yang mengerti tapi pura-pura tidak mengerti. Lalu baru mau bicara, oh kami mau melakukan penataan, sudah terlambat Pak, ini sudah lama kami awasinya, bukan setahun 5 tahun Pak, ya. Jadi persuasif kita itu juga bukan tiba-tiba tidak, tapi sampai dijatuhkan sanksi itu berarti udah fatal, seperti itu Pak, ya. Tapi kalau masih kayak kita biasa lah di level-level daerah itu, ya itu teman-teman Pemda saja lah diselesaikan teman-teman Pemda saja ya. Kalau misalnya oknumnya, makanya diselesaikan oknumnya. Aparat juga ngerti kok, yang diselesaikan oknumnya bukan rumahnya yang dibakar, seperti itu. Paham ya? Oke, lanjut. Dari mana lagi? Udah muter, timur Boleh, sudah, silakan. Sumatera sudah. Yang depan boleh, langsung aja. Luar biasa ya, berkumpul semua ya Pak ya, hadir semua ya. Hadir semua. Dari daerah, ya silakan Pak. Siap, izin, terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Nama saya Suparto, saya Sekretaris Provinsi Papua. Oh Papua. Ya, tapi Oke. rumah saya Luar biasa. Oke. Itu orang bersaudara ya. ya. Untuk tempat tinggal saya dekat dengan ibu sebelah timurnya, tapi timur jauh. Oke, tetangga. Pertama yang ingin kami sampaikan bahwa kalau pemerintah melalui Kemendagri, kami sampaikan terima kasih sudah membina kemudian mengarahkan Ya. kepada kami Ormas dan Komentra Polri ini. Ya. Yang berikutnya mungkin mohon maaf sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa di antara KL ini dari paparan ibu tadi saya pikir kurang kompak. Ya. Itu satu poin itu juga membuat istilahnya masyarakat itu berpikir bahwa ini adalah celah. Oke. Sehingga mereka bebas dengan sebebas-bebasnya. Seperti di Papua, dulu ada ULMBP, itu juga bikin kacau, bikin orang meninggal banyak. Kemudian terakhir kemarin PRP, Petisi Rakyat Papua, demo di mana-mana untuk tolak Otsus, kemudian tolak pemekaran provinsi. Hal-hal seperti ini kami mohon opini dari Kemendagri terkait dengan ormas yang nggak jelas seperti di Papua seperti apa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Soekarno, luar biasa ya dari Papua ya. Oh, tetangga saya 6 jam naik pesawat baru nyampe ke rumahnya dia. Itu sama dengan Jakarta Jepang Pak. Jakarta Jepang 6 jam. Nggak apa-apa Pak, nggak ada jauh deket. Pokoknya kita bersaudara ya. Oke, luar biasa. Pak, jujur Pak ya. Kalau yang saya sampaikan ada seperti dari sisi kebijakan ya, dari pemerintah itu memang tidak mudah Pak, namanya menata ormas khususnya, ini kan makhluk hidup ya Pak ya, maaf ormas ini kan kumpulan manusia ya, makanya kalau di pusat itu ada timdunya itu antar KL. Nah kalau di Pemda, mohon maaf mungkin teman-teman Pemda di Papua harus memperkuat peran posisi dari timdunya. Timdu itu cukup dengan keputusan gubernur Pak, timnya itu isinya seperti itu. Nah kalau kita tidak dibantu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak di sana ya sama Pak, kami juga nggak bisa menjangkau apalagi sampai ke desa. Ya tadi Bapak bicara baru sampai provinsi ya, di provinsi itu udah ada wakil kita dalam hal ini gubernur. Jadi mohon maaf Pak, dari sisi pembinaan, dari sisi kebijakan, memang pinter maaf ya masyarakat ya, memanfaatkan peluang-peluang mana celah-celah yang bolong itu pinter seperti itu. Nah itu juga yang selalu ditata, diperbaiki, dievaluasi dari sisi kita, dari pusat seperti itu. Semua Pak,
Maunya kita terintegrasi semua, tapi nggak mudah ya. Seperti itu, Pak Soekarno. Moga-moga cukup membantu ya, walaupun tidak sepenuhnya. Cukup ya? Cukup. Satu lagi silakan. Satu lagi, silakan satu lagi. Terakhir Bu ya. Terakhir satu lagi. Jauh-jauh, Pak. Dari Bali. Ya. Bali ya, luar biasa ya adatnya ya. Ibu Sri, terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Bagus, Bu. Bagus, Pak Bagus. asli dari Solo, tapi nggih. sekarang tinggal di Bali. Oh, nggih. Saya tertarik apa yang disampaikan Bu Sri, memang betul bahwa dengan adanya ormas Nggih. yang begitu banyak, pendaftarannya juga begitu gampang, sehingga pada tahun berapa saya melihat di media cukup banyak sekali bentrokan antar ormas. Sehingga indeks demokrasi Indonesia pada waktu itu ada kemunduran, betul-betul anjlok. Itu karena apa? Karena situasi dan kondisi betul-betul tidak kondusif. Itu karena apa? Karena ormas banyak yang punya ego sektoral sendiri-sendiri. Sehingga ada ketersinggungan, banyak perpecahan. Perlu saya sampaikan ke Ibu Sri, kalau ormas Senkom Ibu itu baik-baik. Kami punya, Alhamdulillah baik-baik ya. kami ada program pengabdian Oke. ke masyarakat, bangsa dan negara. Yaitu pengabdian terkait dengan keamanan, bela negara, dan kebencanaan. Itu yang digaung-gaungkan oleh Senkom Mitra Polri. Pertanyaan saya Ibu, karena Ibu menyampaikan seperti itu bahwa bentrok ormas sampai sekarang pun masih ada. Masih ada. Kira-kira pertama, kira-kira faktor bentroknya itu apa yang penyebabnya Ibu? Terus yang kedua, apakah tidak ada standarisasi ormas yang bisa terdaftar itu betul-betul sudah dideteksi bahwa itu ormas yang betul-betul bisa menjaga ketertiban, kebaikan, khususnya untuk NKRI. Saya kira itu Bu, pertanyaannya agak enteng saja. Terima kasih Bu Sri. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bagus dari Solo, sekarang tinggal di Badung, Bali, nggih Pak. Nggih. Ketua malah ya, ketua. Iya, belum lama ini juga baru pulang dari Bali saya Pak. Nggih. Oh iya, nggih. Oke. Ini tidak luput dari ideologi sosial, politik, ekonomi yang melatar belakangi kenapa terjadi konflik ya. Sosial strata Pak, ketimpangan Pak ya. Maaf, Solo termasuk Bali apalagi ya kan. Oh iya dong, jelas. Bapak kan kalau di Bali itu ada desa Penglipuran toh Pak. Di Badung itu, oh kastanya jelas kok, rumah kasta atas, menengah, bawah itu jelas kok ya. Nah tapi kalau Bali alhamdulillah aman. Secara politik pemilihan ya banyak banget Pak ya di kita ya. Baju mau baju merah, baju kuning, baju biru gitu kan. Nah, pilihannya itu loh. Tapi ya sekali lagi selama ada kaderisasi dan pembinaan dari partainya yang oke, maaf ya, bantuan politik berupa uang yang kita kasih ke partai itu selama ini memang kurang Pak. Cuma ada yang 7.000 per suara. Nah seharusnya memang sampai ke pembinaan para kadernya. Tapi apa hendak dikata, akhirnya ya memang kurang secara pembinaan di kader-kader partai. Ditambah lagi maaf, secara regulasi tidak memihak ya kepada aktivis murni. Maaf, kecuali terah biru, keluarga, hierarki tertentu itu yang bisa menduduki di posisi partai strategis ya, posisi-posisi strategis gitu ya. Nah itu luar biasa secara politik. Belum lagi bicara ekonomi Pak, ketimpangan semakin kaya semakin miskin itu terjadi di mana-mana. Sri Lanka korbannya salah satunya sekarang ya. Moga-moga juga tidak terjadi lagi di negara lain. Tapi akibat pandemi ini luar biasa, inflasi tinggi Pak di mana-mana. Kita juga sudah merasakan, ibu-ibu termasuk saya kalau belanja sayur maaf ya, 500.000 dulu udah banyak, sekarang 1 juta kok nggak dapet apa-apa gitu loh Pak. Itu luar biasa. Ini lama-lama kalau Bu Sri Mulyani nggak kuat, mohon maaf,
kita termasuk negara yang akan masuk resesi seperti itu. Enggak nakut-nakutin Bu Sri Mulyani mengeluarkan statement yang beberapa lama ini kekhawatiran itu. Beralasan Pak, gaji kita enggak naik, inflasi tinggi gitu loh. Mau naik 5% pun susah. Inflasinya udah melebihi Amerika, udah tinggi Pak. Monggo itu dicek saja secara data. Ideologi, sosial, politik, ekonomi, nah itu kurang lebih. Nanti itu diturunin lagi dalam bentuk indikator sampai ke indikatornya banyak lagi Pak kalau mau ditanya. Termasuk salah satunya pendanaan ormas. Kalau ormas itu dananya sustainable, berkelanjutan, insya Allah aman Pak. Yang masalah itu kadang cuma setahun sekali Pak. Kegiatan Agustusan ormasnya dibentuk, ya kegiatannya cuma sekali. Coba kalau sustainable berkelanjutan. Nah, mungkin aman-aman, pemuda Karang Taruna, kader-kader di kampung yang banyak pengangguran itu, enggak usah dikasih yang wow lah gitu ya snacknya. Diajak musyawarah mufakat, dikasih snack atau maaf ya, tidak memanuin rokok misalnya gitu. Para kader-kader itu udah datang seneng kok Pak, asal dilibatkan oleh sesepuh desa atau perangkat desanya. Yang jadi masalah sesepuh tokoh masyarakat agak maaf gitu loh. Cara pandangannya ke generasi Y, sekarang generasi Y, kita generasi X kayaknya ya. Milenial ini kan generasi Y, memang agak beda Pak, beda. Nah itu salah satunya. Insya Allah kalau musyawarah mufakat, semua konflik, semua ketegangan internal khususnya tadi bisa teratasi. Harapannya secara nasional NKRI terjamin keamanan tertib linmasnya. Demikian Pak. Alhamdulillah, dan ternyata semua pertanyaan sudah terjawab dengan sempurna oleh Bu Sri. Terima kasih, luar biasa. Sekali lagi aplaus buat Bu Sri. Dan rekan-rekan semuanya, karena waktu juga sudah selesai, sudah habis. Gitu. Kita akhiri perjumpaan kita di sini bersama Ibu Sri. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Kami tutup. Kalau begitu saya menutup sebelum Bapak menutup ya. Yes, baik Bapak-Bapak semuanya, saya mohon maaf jika dalam penyampaian singkat saya belum maksimal, masih banyak kekurang, salah hilap baik yang secara kata, tutur kata, sengaja tidak sengaja. Kalau ada sumur di ladang boleh menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita bertemu lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami juga tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk materi yang luar biasa pada sore hari ini. Ya. Baik, selanjutnya dilanjutkan penyerahan cindera mata oleh Bapak Dr. Andes Dani Amung Mahrum sebagai pengurus harian pengurus pusat Senkom Mitra Polri. Dipersilahkan. Dan juga mohon berkenan kiranya kepada Ibu Sri Hayati Esos Magister Sains, disilahkan untuk bersiap-siap mengambil tempat. Dokumentasi boleh bersiap-siap maju ke depan untuk pengambilan gambar. Sekali lagi mohon izin untuk tetap di tempat untuk pengambilan gambar. Baik Bapak Ibu hadirin dan seluruh peserta yang berbahagia di sore hari ini, demikian tadi rangkaian acara untuk sesi pertama telah selesai, yaitu dengan materi yang dibawakan langsung oleh Ibu yang sangat luar biasa hebatnya pada sore hari ini. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan. Semoga kita masih diizinkan Ibu untuk ketemu lagi di saat-saat mendatang dan sehat selalu pastinya buat Ibu.